ada kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi tidak gampang, saudaraku, bila kita berbicara tentang pengenalan diri, untuk mengenal jati diri, siapa jati diri kita yang sebenarnya, itu sebenarnya tidak bisa diungkap. Di zaman akhir ini, atau di akhir zaman ini, banyak yang mencari tentang jati diri dengan berbagai macam cara. Sebelum kita mau mengenal jati diri, lebih dulu kita mengenal tubuh ini atau badan ini terbentuk dari apa, dari mana diciptakan, dari mana terbentuknya tubuh atau batang tubuh kita ini. Apa yang menyebabkan tubuh kita ini bisa bergerak? Apa yang menyebabkan diri kita ini sehingga bisa melakukan aktivitas dalam kehidupan di dunia ini? Bukan hanya tubuh jasad atau tubuh fisik, namun ada diri yang sejati yang menggerakkan jasad atau yang menggerakkan tubuh ini. Dan bila diri yang sejati sudah berpisah dengan diri atau tubuh jasad ini, maka jasad akan menjadi binasa, tubuh akan menjadi hancur, dan akan kembali ke asalnya masing-masing. Sedangkan diri yang sejati adalah diri yang sangat halus, diri yang tidak bisa terurai, diri yang tidak menempati ruang dan waktu. Karena diri yang sejati adalah diri yang sangat halus, adalah diri yang maha hidup, yang tidak berwarna. Bahkan sebenarnya diri yang sejati ini tidak memiliki nama, karena dia adalah sesuatu yang sangat halus, yang tidak bisa dilihat dengan panca indera. Bahkan dengan cara apapun tidak akan bisa diketahui tentang diri yang sejati ini. Sehingga diri ini bisa beraktivitas, menjalani hidup di dunia ini. Lalu bagaimana caranya untuk kita bisa mengenal dan mengetahui diri yang sejati? Untuk bisa mengenal diri yang sejati adalah dengan cara mengendalikan emosi, mengontrol perasaan yang bersifat duniawi, seperti tidak marah, tidak egois, tidak sombong, tidak ambisi, tidak menjelek-jelekan orang lain, tidak menghina. Kesimpulannya, tidak merugikan orang lain. Kenapa begitu? Karena tidak gampang kalau orang yang sudah mengenal jati diri, bila sifat-sifat ini tidak ada, tidak diaplikasikan di dalam kehidupan nyata di dunia ini, atau di dalam kehidupan sehari-hari, sekalipun teori-teori yang disampaikan itu masuk akal, tapi bila tidak dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari di alam kehidupan nyata ini, itu adalah orang-orang munafik. Jadi tidak gampang, saudaraku, bila kita sudah mengenal jati diri. Bila seseorang sudah mengenal jati diri, maka lahirlah sifat-sifat yang terpuji, menjalani hidup apa adanya. Karena bagi orang-orang yang sudah mengenal jati diri, dia sadar bahwa suatu saat dia akan tinggalkan dunia ini, dan dia akan hidup kekal dan abadi di sisi Sang Pencipta alam semesta. Diri yang hakiki atau diri yang sejati ini tidak gampang bila kita ingin mengetahui atau kita ingin mempelajari
untuk bisa kita menuju agar kita bisa mengetahui siapa diri sejati itu. Karena diri yang sejati ini sangat halus. Untuk menuju ke sana itu tidak mudah. Dan orang-orangnya pun terpilih. Maka itu orang-orang yang sudah mengenal jati diri dikatakan orang-orang pilihan. Karena mereka berjalan di jalan ini penuh resiko, penuh tantangan. Jadi bila kita mau mengenal atau kita mau mengetahui orang-orang yang sudah mengenal jati diri, mereka yang memiliki sifat-sifat yang lembut, tutur kata yang sopan, cara berbicaranya menyenangkan, selalu rendah hati kepada siapapun, dengan tidak memandang suku, agama, golongan maupun ras. Bagi orang yang sudah mengenal jati diri yang sebenar-benarnya diri, dia tidak lagi membeda-bedakan itu. Karena dia telah menyadari bahwa sebenarnya di dunia ini hanya sementara. Ada kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan yang kekal. Jadi tidak gampang, saudaraku. Bila kita berbicara tentang pengenalan diri, untuk mengenal jati diri, siapa jati diri kita yang sebenarnya, itu sebenarnya tidak bisa diungkap. Karena setiap ungkapan, setiap kata-kata yang menuju kepada sesuatu, yang menuju kepada jati diri, karena dia atau jati diri bukanlah sesuatu yang bersifat benda, bukanlah sesuatu yang bersifat materi, maka sebenarnya sesuatu yang tidak bersifat materi tidak memiliki nama dan tidak bisa diberikan nama. Karena setiap sesuatu yang memiliki nama adalah sesuatu yang bersifat kebendaan atau yang bersifat materi. Bisa disentuh, bisa diraba, bisa dipegang. Namun bukan nama itulah yang disebut diri yang sejati. Nama adalah simbol. Nama adalah suatu kalimat untuk bisa mengetahui serta memahami diri yang sebenar-benarnya diri atau diri yang sejati. Karena manusia itu dikatakan dia adalah makhluk yang paling sempurna. Jadi kalau kesempurnaannya melahirkan sifat-sifat yang saya katakan tadi, seperti sifat-sifat yang negatif, yang suka menyakiti orang lain dan lain sebagainya, ini bukan sifat manusia yang sempurna. Tidak sesuai dengan sifat manusia itu sendiri yang disebut sebagai manusia sempurna. Jadi bila manusia itu dikatakan sempurna apabila dia sudah bisa mengenal jati dirinya. Dan bila dia sudah mengenal jati dirinya, maka dia berjalan di muka bumi ini dengan kerendahan hati, dengan siapapun. Bukan sebaliknya.